Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Horifah SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Gondang 2, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan ketiga Universitas Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peer teaching kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pasukan bisa kelas 6. Halo, apa kabar? Halo. Masih semangat belajar? Masih. Kalau masih semangat belajar, coba tunjukkan semangat kalian. Kalau Bu Guru mengucapkan, mana semangatmu? Kalian jawab dengan, ini semangatku. Sudah siap? Sudah. Mana semangatmu? Ini Semangatku. Loh, Ini iya. semangatku. Iya, terima kasih sudah semangat pagi ini ya. Matematik. Coba sekarang lihat siapa yang belum hadir di Zoom ini. Ayo, siapa? Dodi, Bu, belum kelihatan. Oh iya, Dodi mana ya Dodi? Nah, itu Dodi muncul. Hari ini hadir semua anak-anak? Edi. Alhamdulillah. Lela nggak kelihatan, Bu. Ya. Baik, kalau begitu kita mulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas Dodi untuk memimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Dodi sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pada pembelajaran hari ini kita dapat diberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang apa, Susi? Pintar. Terima kasih pasukan bisa kelas 6. Semoga pembelajaran hari ini kita semua menjadi anak yang pintar dan ilmunya bermanfaat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kemarin siapa yang mengikuti upacara secara virtual ya? Saya, Bu Guru. Kemarin 17 Agustus. Siapa? Ada? Ya, mengikuti upacara. Pinter. Saya, Bu. Nah, ya berarti semua anak-anak Ibu mengikuti upacara secara virtual. Nah, sekarang Guru tanya lagi. Pada saat upacara bendera, hal apa yang paling berkesan pada kalian? Pada saat lihat itu Bu Guru, pasukan jalan itu Bu Guru. Pinter sekali. Iya. Ada yang sama dengan Afri? Ada yang sama dengan Budi? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar tetap semangat dan ada rasa nasionalisme serta cinta tanah air, Bu Guru akan memutarkan video lagu Berkibarlah Benderaku. Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Siap. Siap. Sudah selesai menyanyinya. Tadi menyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Iya, kalian sudah menyanyi dengan
siap dengan tanggung jawab, dengan disiplin, dan dengan rasa nasionalisme. Nah, Bu Guru akan tanya dengan kalian, anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa ya? Rosikin, kemarin IPA-nya pembelajaran tentang apa ya? Apa ya, Adaptasi Bu? apa ya? Yang adaptasi guna. Oh, Iya, autonomi, Bu pintar. Guru. Apa? Satu, Saya sedikit. ingatnya Adaptasi. autotomi. Autotomi itu masuknya adaptasi apa ya? Cicak. Cicak. Rosikin. Tapi yang mutusin siapa ya, Pak? Morfologi. Morfologi. Kedua, Fisiologi apa ya, Bu? fisiologi. Ketiga, Susi. Tingkah laku. Afi pintar sekali. Rosikin, Afi, dan pintar. Iya. Sudah, Lu? Ibu. Iya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dan perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajarannya apa? Nanti kami akan berikan tentang teks pertempuran Sultan Agung dalam lawan DOC di Alas Sorban Kabupaten Batang. Kemudian kalian menggunakan dapat memahami penggunaan aspek apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian setelah membaca, memahami penggunaan aspek apa, kalian nanti akan mampu menganalisis informasi penting dari buku sejarah tersebut. Terus, setelah nanti ada tanya jawab, kalian juga akan menyaksikan video yang Bu Guru tayangkan tentang tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta kalian mampu menganalisis ciri-ciri tumbuhan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setelah nanti mempelajari materi ini, Bu Guru harap anak-anak dapat menunjukkan informasi penting tersebut ya. Nah, iya. Sekarang kita akan mulai. Kemarin kalian telah mengikuti upacara secara virtual. Ternyata sebelum Indonesia merdeka itu ada penjajah yang ingin menguasai negara Indonesia. Nanti kalian, Bu Guru akan membagi kelompok menjadi 6. Nanti diketuai oleh Afi, Budi, Ahmad Rosikin, Susi, Soliah, dan Sigit. Untuk membuat kalimat, membuat peta pikiran yang sudah Bu Guru sajikan dengan penggunaan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. S-nya apa, Afi? Subjek, Bu. Iya, atau apa ya? Subjek itu apa ya? Orang atau pelaku, Bu. Afi. P-nya apa, Rozikin? Predikat, Ibu. Iya, predikat itu Melakukan apa, atau mengerjakan. Oh, pinter sekali. O-nya apa, Sukarti? Bisa dibantu Soliah? O-nya apa, Nak? Objek, Bu Guru. Objek, pinter Soliah. K-nya apa? Keterangan, Bu Guru. Iya, pinter sekali anak-anak Ibu. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara yang mempunyai unsur subjek, pelakunya, predikat, pekerjaannya, objek yang dilakukannya, dan K atau keterangannya. Jadi ciri-ciri kalimat efektif ini memiliki unsur penting atau pokok, menggunakan struktur bahasa yang tepat, dan memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, serta menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita lihat peta pikirannya. Nah, di sini. Ya, di sini ada peta pikiran berdasarkan bacaan perjuangan Sultan Agung di Alas Roban Kabupaten Batang. Apa atau apakah atau benda? Iya, silakan Bu Guru memberi waktu kalian 3 menit untuk bekerja secara berkelompok. Tadi anak-anak yang sudah Bu Guru tunjuk untuk membuat soal dan jawaban dari kata apakah, kapan, mengapa, bagaimanakah, siapakah,
dan di manakah? Sudah siap anak-anak? Siap Bu Guru. Sudah Buatnya siap. satu atau semua Bu Guru? Satu saja. Iya, Satu. Budi nanti membuat kata tanya apakah. Satu Baik. soal, satu jawaban. Sigit membuat kata tanya kapan dengan satu soal dan satu jawaban bersama temannya ya, Sigit ya. Iya, Ya, untuk Bu Guru. Rosigit membuat kata tanya mengapa. Satu soal dan satu jawaban. Nanti dikerjakan dengan temannya. Afi membuat kata tanya bagaimanakah. Sama ya dengan soal dan jawaban. Solia membuat kata tanya siapakah dan jawabannya. Kemudian Susi, halo Susi. Halo Susi. Iya, membuat Guru. kata tanya di mana ya nak? Iya, Dengan oke. jawabannya. Iya, Siap. sekarang Bu Guru tayangkan teksnya. Nah, sekarang tiap kelompok mencari kata tanya yang sudah Bu Guru berikan. Ya, Bu Guru beri waktu 3 menit. Silahkan kalian. Nggih. Bu Guru, saya tadi apa ya Bu Guru? Tadi Susi di mana? Oh iya, Di iya, mana? iya. Membuat kata tanya di Perhatikan mana? Susi. Ya, siap Susi? Siap Susi? Siap. Iya pintar. Yuk, sekarang silahkan mencari kata tanya yang sudah Bu Guru tadi berikan. Kemudian kalian mencari jawabannya juga. Sudah siap? Sudah, Bu Guru. Kalau Bu Guru tanya sudah siap, kalian jawab yes, kami siap. Ulangi ya, sudah siap? Yes, kami siap. Iya, yang sudah ditulis. Yes. Nah, sekarang kita lihat. Iya. Apakah tadi jatahnya Mas Budi dan teman-temannya? Budi, yuk. Iya. Baik Guru, Bagaimana, Nak? ini sudah bukan sama teman-teman Bu Guru, ini pertanyaannya. Iya, pinter ya. Gimana, Budi? Apakah yang menjadi tujuan Belanda datang ke Indonesia Bu Guru? Oh, pinter sekali, tepuk tangan untuk Budi dan kelompoknya. Terus jawabannya, Budi satu kelompok dengan siapa ya? Saya satu kelompok dengan Soliah Bu Guru. Iya, Solia. Iya. Coba jawabannya apa, Nak? Apa tujuannya? Tujuannya awalnya itu untuk mendapatkan Iya. kejayaan. Kekayaan dulu, Iya, kekayaan. betul. Logot, kejayaan, betul. glory. Dan penyebaran agama atau Iya, gospel. terima kasih tepuk tangan untuk kelompok Budi dan Solia. Yang kedua, tadi penggunaan kata kapan. Kata tanya kapan. Tadi kapan jatahnya siapa ya? Saya, Bu Guru. Oh, Sigit, pinter Bu Guru. Sigit dan teman-temannya. Saya sama siapa ya tadi ya, Bu Guru? Saya lupa kok. Sama Sukarti, Nak. Sama Sukarti. Yuk. Oh, Sukarti. Ya. Gitu. Yuk, Sigit. Pertanyaannya, kapan Belanda mendarat di Pulau Iya, Jawa, Bu Sukarti, Guru? silakan dijawab, Nak. Pinter sekali, Sigit. Iya. Pada tahun 1598, Bu. Iya, pinter sekali kelompoknya Sigit dan Sukarti. Yang ketiga, sekarang penggunaan kata mengapa. Tadi kelompoknya Rozikin ya ini ya? Ya Bu. Rozikin dengan siapa Rozikin? Dengan Laila. Rozikin dengan Laila tadi. Yuk, Rozikin silahkan membuat kata tanya dengan kata Apa ya mengapa. Bu? Apa? Laila dibantu itu teman Ya, Laila. kenapa, Bu? Membuat kalimat tanya menggunakan kata mengapa. Nah, Lagi Bu, lagi. Apa? ya. Ya, Oh, saya ya, bisa silakan, Bu. Nak. Mengapa Sultan Agung memerintahkan Ki Bahurekso untuk membuka alas Iya, roban? Kenapa Laila? Pintar sekali Rozikin. Untuk dijadikan beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Betul tidak, sekali Guru? Kelompoknya Rozikin dan Laila. Ya, nanti dapat bintang juga. Sekarang kalimat tanya yang keempat. Bagaimanakah? Ini tadi kelompoknya Afi dan Puji Astuti. Silakan Nak, Afi, membuat kata tanya bagaimanakah? Bagaimanakah upaya Belanda untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya
dan memonopoli perdagangan. Iya, pintar sekali Afi. Iya, Bu. Tadi Puji izin ya ke belakang ya. Ya, Oh ya, kalian dibantu berarti untuk Afi, kelompoknya Afi. Ya, bagaimana? jawabannya yaitu dengan mendirikan VOC, Bu. Oh, pintar sekali, Nak. Iya, nanti dapat bintang ya dari Bu Guru. Sekarang selanjutnya Solia menggunakan kata tanya Siapakah? siapakah. Ya, ya. Nih, Siapakah yang mendirikan kongsi dagang atau VOC? siapa ya Budi yang mendirikan kongsi dagang? Jenderal Jenderal Jacob Vanece, Bu. Panece ya, enggak apa-apa. Iya. Nanti pinter Budi. Nanti minta diajari sama Afi ya. Tadi Afi bahasa Inggrisnya Iya, Bu Guru. bagus sekali. Iya. Sekarang yang terakhir tadi Susi dengan Dodi. Susi membuat kalimat tanya dengan kata di manakah. Yo Susi, sekarang di manakah? Di mana boleh Bu, Oh, nggak ada boleh kahnya. sekali, Nak. Di mana juga boleh. Yuk. Di mana pertempuran Sultan Agung dan VOC terjadi? Iya, tadi Susi kelompoknya dengan Dodi. Di mana Dodi? Di mana pertempuran Sultan Agung dan VOC terjadi? Di mana Budi? Dodi? Jadinya sedang ke belakang, Bu, bisa tadi. dibantu Afi, di mana terjadi pertempuran antara Sultan Agung dan VOC tadi? Di Alas Roban ya, Bu, Iya, kalau tidak betul salah. sekali kelompok Susi dan Afi. Terima kasih anak-anak sudah membantu teman-temannya. Kita sudah membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat tanya. Ada kalimat tanya apa tadi? Ada kalimat tanya apakah. Betul. Yang kedua, Ya. Di manakah? Kapan? kapan. Yang Mengapa? ketiga, mengapa. Mengapa. Tidak urut, tidak apa-apa. Yang keempat, Bagaimanakah? Bagaimana? bagaimana. Siapa? Siapa. Siapa? Yang keenam, Di mana? Di mana? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 6 pasukan kisah. Masih tetap semangat? Masih. Semangat. Mana semangatmu? Ini Ini semangat. semangat. Ini semangatku. Iya, pinter sekali. Nah, sekarang Bu Guru juga mau cerita. Ternyata tidak hanya manusia saja yang mempertahankan diri untuk hidup. Tetapi ada makhluk-makhluk lain seperti hewan, seperti tumbuhan juga mempertahankan diri untuk hidup. Nah, Bu Guru dapat oleh-oleh dari Alas Roban Kabupaten Batang. Bu Guru tunjukkan ya oleh-olehnya ya. Iya, lihat Iya. ini. Iya. Tahu enggak ini tanaman? Itu Iya, bunga. ini apa coba? Anggrek. Sekali Susi, bagus. Anggrek. Ini bunga anggrek. Ya Boleh. Buat saya, Bu. silakan. Buat saya, Bu. Main ya ke rumah Ibu. Ini tanaman anggrek. Yang kedua, Bu Anggrek. Guru juga Ular bebas lain. akan menunjukkan. Iya, ada yang tahu ini apa? Sikiri. Ini. Ih, pintar kali Afi. Rosikin lihat ini apa nak? Lihat, Bu. Jauh. Tiri, sikit apa sikit? Anu Iya, daun saya. anggur kayak wingi. Biasa ini ya. Ini daun sirih. Terus yang selanjutnya, Bu Guru juga membawa dari kolam ikannya tetangga Bu Guru. Pinjam. Nah, ini apa ya nak? Tahu yang ini tahu apa ini? Enceng Ih, gondok. Sonia, pintar sekali nak. Ini adalah tanaman eceng gondok. Yang terakhir, belum yang terakhir. Oleh-olehnya masih banyak dari Alas Roban. Iya. Soalnya pinter, Bu Guru. Ini adalah tanaman apa tadi Afi? Lumut, Bu. Pintar, tanaman lumut. Yang kedua dari terakhir, tadi Alas Roban. Hutan Alas Roban adalah tanaman. Ada yang tahu ini pohon apa nak? Daun Jati. Iya, ini yang terkenal di Kabupaten Batang. Dengan Alas Robannya, tang dari Kecamatan Subah sampai Kecamatan Rinse adalah pohon jatinya. Ini yang keringnya, ini ya masih mudanya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir yang Bu Guru bawakan oleh-oleh. Walaupun ini
tidak ada di alas robannya, tetapi ini berdekatan dengan di alas roban. Yang terakhir, silahkan dijawab dengan semangat karena masih Agustus, bulan Agustus. Ada yang tahu? Kaktus, Bu Guru. Kaktus. Nah, sekarang tadi Bu Guru sudah menerangkan, ternyata tidak hanya manusia saja, tidak hanya hewan saja yang bertahan hidup, tetapi tumbuhan juga bertahan hidup. Silakan, guru akan memutarkan video anak-anak untuk memperhatikan video tersebut. Sudah terlihat di layar kalian, nak? Sudah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Adaptasi morfologi atau bentuk bisa terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan ditandai dengan pertumbuhan atau perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan yang menyesuaikan terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi xeofit, adaptasi hidrofit, dan adaptasi higrofit. Yang pertama ada adaptasi xerofit. Tumbuhan xerofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat yang kering dan sedikit air, seperti di gurun pasir atau sabana. Contoh tanaman yang dapat tumbuh di lingkungan ini adalah kaktus. Ciri-ciri tumbuhan xerofit: yang pertama, daunnya tebal, luas daun sempit, bentuknya bersisik atau bisa berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, seluruh tubuhnya sudah termasuk daun tertutup yang dilapisi oleh lapisan cuticula atau lapisan lilin. Yang ketiga, batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons, berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Dan yang terakhir, memiliki akar yang panjang dan tersebar luas. Adaptasi hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan. Tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan mendapatkan unsur hara langsung dari air. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: yang pertama adalah tumbuhan hidup di atas permukaan air atau mengapung. Tubuhnya berongga. Rongga berisi udara agar tumbuhan tetap mengapung. Daun lebar pada tumbuhan hidrofit membantu tumbuhan tetap mengambang. Contohnya eceng gondok. Ciri yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di dalam air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal, berfungsi mengurangi penyerapan air ke dalam sel. Contohnya hidrilla dan Vallisneria. Ciri yang ketiga adalah tumbuhan yang sebagian hidupnya di atas air dan sebagian terendam air. Tubuh dan tangkainya memiliki rongga untuk mempertahankan tubuh bagian atasnya tetap berada di permukaan air. Contohnya teratai dan kangkung. Ciri yang keempat adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, memiliki perakaran lebar dan kuat yang berfungsi agar tetap kokoh bila terkena ombak. Akar tumbuhan panjang dan menjalar ini saling berkaitan antar tumbuhan loh. Akar ini membantu memperkuat tumbuhan agar tetap kokoh. Contohnya bakau. Yang terakhir adalah adaptasi higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya tanaman paku, keladi, dan lumut. Ciri-ciri tumbuhan higrofit: yang pertama, mampu menyesuaikan jumlah stomata. Stomata berada di permukaan daun dan berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Yang kedua, bentuk daunnya lebar, tipis, dan jumlahnya lebih banyak. Semakin banyak daunnya, maka kecepatan penguapan yang terjadi semakin banyak. Kembali dengan Ibu lagi ya. Tadi Bu Guru sudah menayangkan adaptasi morfologi pada tumbuhan itu ada berapa tadi ya? Ada 3. Ada, pinter sekali, ada 3. Yang pertama adalah adaptasi xerofit. Tanaman contohnya apa tadi? Ini kaktusnya. Mana kaktus kamu? Ya, ini adalah kaktusnya. Dia mempunyai bentuk daun seperti duri. Daunnya duri, batangnya tebal, akarnya panjang karena dia untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah tanaman air atau hidrofit. Ini adalah tanamannya ya, tanaman yang hidup di daerah air. Kemudian yang ketiga adalah tanaman higrofit. Tanaman yang hidup di daerah lembab. Ya, contohnya adalah lumut. Iya. Nah, anak-anak,
Apa yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Tentang kalimat tanya, Bu. Betul, Membuat membuat pertanyaan, Bu Guru. pertanyaan. Ada lagi? Tentang adaptasi tumbuhan. Pinter sekali Afi, pinter sekali Budi. Ya, sekarang kalau kalian sudah pintar semuanya, sekarang kesimpulannya bahwa dari teks kita dapat membuat peta pikiran untuk mempermudah pemahaman teks dengan menggunakan kata tanya apa, kata tanya siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Selain itu, ternyata tidak hanya manusia saja yang bertahan hidup dari musuh atau dari tempat tinggalnya. Ada juga tumbuhan yang bertahan hidup untuk mempertahankan dirinya di tempat-tempat tertentu atau adaptasinya. Nah, supaya lebih paham lagi, nanti Bu Guru akan mengirimkan soal untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian foto, dikirim ke WA kelas. Dengan bantuan orang tua kalian, carilah tanaman yang ada di sekitar kalian ya. Nah, jangan lupa sebagai pelajar, anak-anak harus bisa mempertahankan diri atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara apa, Rosikin? Dengan cara apa kita untuk mempertahankan dari kemerdekaan adalah dengan cara Belajar, Bu. Belajar. Pintar sekali pasukan bisa kelas 6. Kita harus belajar dengan giat untuk meraih cita-cita. Dan jangan lupa, ini yang sudah mulai dilalaikan, yaitu jaga lingkungan supaya tetap lestari. Jaga lingkungan supaya tanaman, hewan tetap lestari. Agar anak cucu kita nanti bisa melihatnya. Ini Iya, semangat. terima kasih. Pintar sekali. Jangan lupa tugasnya Bu Guru tunggu di WA kelas. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tema 3 di pembelajaran yang ke-1. Pesan yang terakhir dari Bu Nur adalah salam untuk orang tua kalian. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.